Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hadirin jamaah zuhur yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan ibadah sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan apapun ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kemarin kita membahas hadis arba'in yang ke-16. Maka sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang hadis arba'in yang ke-17. Saya akan baca hadisnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilahi qala haddasana al-hadisus sabisa asyara an Abi Ya'la Saddad ibn Awshin radhiyallahu an. Diriwayatkan dari sahabat Abu Ya'la, namanya Shaddad bin Aus, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala nabiyyu, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah menetapkan, mewajibkan, mengharuskan kebaikan dalam berbuat apapun. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, jika kalian membunuh maka membunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah, jika kalian menyembelih maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syufratahu wal yurih dzabihatahu, hendaknya dia menajamkan pisaunya dan menyamankan hewan sembelihannya. Ada hadis dalam kitab Arba'in, hadis yang ke-17, perintah untuk berbuat baik terhadap apapun, siapapun. Kita diperintahkan untuk berbuat baik. Apa sih patokannya kebaikan itu apa? Baik itu patokannya dua. Baik dalam pandangan Allah, ya baik dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia harus seimbang nih. Hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya baik juga sama. Yang disebut baik itu kalau satu perbuatan tidak menyakiti orang lain, dilakukan secara sebaik mungkin dan diniati karena Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Contoh, barusan tadi kita wudu. Bapak kalau wudu sekedar menggugurkan kewajiban, gampang Pak. Wudu itu enggak sampai, mohon maaf, 1 menit. Enggak sampai 1 menit, enggak. Kita tuh wudu cuman wajib basuh muka, basuh tangan, ngusap kepala, basuh kaki, beres, sudah. Tapi karena kita pengen wudu kita baik, maka kita cuci tangan, kita berkumur, kita menghirup air ke dalam hidung. Dilakukan kalau tidak puasa. Kalau puasa, sebagian ulama menganggapnya makruh. Kita mengusap seluruh kepala, kita mengusap telinga, kita melakukan wudu masing-masing 3 kali. Kumurnya 3 kali, basuh mukanya 3 kali. Kita dahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Lalu kemudian
Setelah selesai wudhu, kita menghadap kiblat, kita membaca doa, masuk kita ke masjid. Kalau badan kita masih basah dengan air wudhu, ada sunnah sholat yang namanya sholat sunnah wudhu. Itu tandanya wudhu kita baik. Wudhunya kita lakukan dengan sebaik mungkin. Masuk masjid sama, kalau cuman sekedar mau sholat Pak, masuk masjid pulang udah selesai. Tapi karena kita itu masuk masjid dengan cara sebaik mungkin, maka kita masuk masjid, kita dahulukan kaki kanan, kita baca doa kita masuk masjid. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampuni dosaku, bukakan aku pintu-pintu rahmatmu. Masuk masjid, kemudian dia niat i'tikaf, nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala, aku niat i'tikaf sunnah karena Allah ta'ala. Masuk masjid, lalu kemudian sholat tahiyatul masjid. Kalau kita sholat Pak, sholat kita hanya menggugurkan kewajiban, ya sholat nggak sampai 2 menit, nggak sampai. Nggak usah baca iftitah, nggak usah baca surat, nggak usah baca tasbih, nggak usah. Sholat itu Pak, yang wajib cuman 2 macam, gerakan dan ucapan. Gerakan yang wajib hanya 4, berdiri, ruku, sujud, duduk, itu doang yang wajib. Ucapan yang wajib hanya 4, takbiratul ihram, Allahu akbar, salam, assalamualaikum warahmatullah, baca fatihah sama baca tahiyat. 4 itu doang yang wajib, sisanya sunnah semua. Maka kalau Bapak sholat sekedar menggugurkan kewajiban, sholat jangankan 5 menit, 2 menit selesai sholat. Tapi karena kita pengen ngerjakan sholat sebaik mungkin, sebelum sholat kita qobliyah, nanti habis sholat kita ba'diyah, habis sholat kita zikir sesedikit mungkin, semampu mungkin, sebisa mungkin kita zikir. Ini tandanya kita mengerjakan sesuatu dengan sebaik mungkin. Perintahnya Allah begitu. Kan beda antara orang yang ngerjainnya niat sama ngerjainnya nggak niat. Beda antara orang yang mengerjakannya maksimal dengan yang mengerjakannya asal-asalan. Itu beda. Sholat pun sama seperti itu. Dan yang paling penting, satu perbuatan dianggap baik itu kalau kita lakukan motivasinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu pernah ada sahabat, pernah ada ulama namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini muridnya Imam Syafi'i, muridnya. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik bin Anas. Imam Malik itu muridnya Imam Nafi'. Imam Nafi' itu muridnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar itu muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad itu gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim, Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini kalau beliau ke masjid lalu kemudian mengajar, ratusan orang menghadiri pengajiannya, dan banyak sekali ulama-ulama, masyayikh, guru-guru itu yang hadir mengikuti pengajian Imam Ahmad bin Hanbal. Cuman Imam Ahmad bin Hanbal itu punya tetangga samping rumahnya yang mohon maaf kebetulan akhlaknya nggak cakep. Ini tetangganya ada anak muda yang mohon maaf orangnya nggak cakep dan akhlaknya. Tetangganya ini nggak seneng sama Imam Ahmad, nggak seneng, makanya sering bikin marah Imam Ahmad, pengennya begitu, bikin gara-gara sama Imam Ahmad. Satu waktu ini Imam Ahmad pulang dari masjid, satu waktu ditemenin beberapa murid-muridnya, ditemani beberapa sahabatnya pulang, lewat depan rumah tetangganya. Kemudian tetangganya manggil, ya Ahmad, ta'al, Ahmad kesini. Imam Ahmad karena dipanggil tetangganya, ya berangkat ke rumah tetangganya, masuk. Begitu pengen masuk, kata tetangganya nggak jadi.
Keluar, baru keluar, ya Ahmad ta'al, Ahmad kesini, balik lagi, nggak jadi. Itu diulang sampai 4 kali 5 kali, sampai murid-muridnya itu marah. Imam, kalau kau izinkan saya pukul ini orang, saya pukul. Kata Imam Ahmad, mau ngapain dipukul, buat apa? Enggak, ini ngeselin ini, dia dari tadi ngeprank, manggil nggak jadi, manggil nggak jadi, manggil nggak jadi. Imam Ahmad sederhana. Kamu pikir saya datang, saya menjawab panggilan dia karena dia? Bukan, bukan. Saya itu datang ketika dia manggil, bukan karena dia yang manggil. Saya datang karena Allah yang manggil, karena Rasul yang panggil. Rasul bilang, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Kata Rasul, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya, kata Rasul. Kata Allah, Allah bilang kita harus berbuat baik pada tetangga, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Kata Allah, ibadahlah kepada Allah, jangan kau menyekutukan Allah terhadap satu apapun, berbaktilah kepada orang tua, berbuat baiklah kepada tetangga. Jadi ketika dia manggil saya datang, saya melihatnya bukan dia yang manggil, bukan. Saya melihatnya Allah yang manggil lewat ayatnya, Rasul yang panggil lewat hadisnya. Itulah kenapa kita harus berbuat baik terhadap apapun, terhadap siapapun, harus itu, harus. Satu, misalnya berbuat baik terhadap diri sendiri, terhadap diri sendiri. Dulu ada sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda itu Masya Allah, orang yang kecukupan, alhamdulillah, hartanya banyak, duitnya banyak, jadi enggak mikirin cari nafkah, enggak. Kenapa? Karena hartanya banyak, duitnya banyak. Abu Darda itu kegiatan hariannya di masjid seharian, sampai kemudian malam pulang, istirahat sebentar, 1/3 malam udah balik ke masjid lagi, tiap hari begitu. Rasul itu Pak, Madinah kan kecil Pak, mohon maaf, Madinah itu desa, awalnya desa, dusun, kampung kecil, namanya Yasrib. Lalu kemudian Nabi beserta orang-orang Mekah datang ke Yasrib, maka kampung kecil itu menjadi ramai penduduknya, menjadi berperadaban, makanya disebutnya Madinah, kota. Awalnya kampung, kemudian menjadi kota. Karena banyak orang yang kemudian sampai ke Yasrib, awalnya nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, maka kemudian oleh Rasul dipersaudarakan. Fulan tinggal di rumahnya Fulan, kami jadikan saudara. Fulan tinggal di rumahnya Fulan. Ada sahabat namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini artinya Salman orang Persia, Salman ya. Kalau sekarang kagak Pak, di kampung saya Poris, orang-orang pakai nama belakangnya Al-Farisi semua tuh. Al-Farisi orang Poris, padahal maksudnya Nabi dulu Al-Farisi itu orang Persia. Salman itu satu rumah dengan Abu Darda, satu rumah. Salman itu melihat Abu Darda ini soleh sekali, soleh. Pagi berangkat ke masjid, nggak pulang, padahal bukan merbot, bukan. Nggak pulang, sampai malam baru pulang, 1/3 malam sudah balik lagi. Mohon maaf, nggak kelihatan ada waktu bercanda sama anaknya, nggak ada. Mohon maaf, nggak kelihatan ada waktu bercengkrama bersama dengan istrinya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ada waktu khusus buat keluarga, nggak ada. Maka kemudian Salman sebagai saudara satu rumah negur Abu Darda.
Abu Darda, kamu kok kayaknya soleh sekali. Doakan supaya saya tetap bisa rajin beribadah. Cuma saya ada masukan satu ini, apa? Sisakan waktu buat anakmu, sisakan waktu buat istrimu, luangkan waktu untuk keluargamu. Karena mereka membutuhkan kamu. Kata Abu Darda, sudah aku cukupi. Alhamdulillah anak istriku aku kasih nafkah dengan layak. Kata Salman, enggak bisa. Allah itu berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu, keluargamu dengan cara-cara yang pantas. Marah Abu Darda, pengen ibadah diganggu, lapor sama Nabi. Nabi, Salman pindahin, jangan di rumah saya. Kenapa? Saya lagi semangat ibadah malah diganggu. Saya pengen ke masjid, lalu kemudian disuruh tinggal di rumah, bermain sama anak ataupun bercengkrama dengan istri. Kata Nabi, sodaqo Salman. Salman benar. Inna li nafsika wa ahlika wa badanika alaika haqqan. Sesungguhnya dirimu, keluargamu mempunyai hak pada dirimu sendiri, ada haknya. Jadi mohon maaf itu. Kita bercengkrama bersama keluarga itu ibadah. Kepala keluarga yang tidak pernah meluangkan waktunya untuk bercengkrama dengan keluarganya, dengan anak istrinya, mohon maaf, bukan kepala keluarga yang baik. Mohon maaf. Saya itu Pak, bulan Ramadan itu ngambil 4 malam nggak nerima jadwal, enggak. Sengaja mohon maaf terawih di rumah, ngimamin anak, ngimamin istri, sengaja. Jadi cuman berlima saja, anak saya 3, istri 1, sholat berlima aja. Kemudian habis sholat, sama seperti saya ngasih kultum kepada bapak-bapak, saya habis sholat itu juga ngasih nasihat kepada anak, kepada istri. Karena saya merasa zolim kalau orang lain saya ajari, anak saya nggak saya ajari. Orang lain saya nasihati, anak dan istri nggak pernah saya nasihati. Saya menjadi imam buat orang lain, tapi saya tidak menjadi imam buat anak dan istri saya. Saya merasa zalim. Setiap bulan saya meluangkan waktu ngajak anak main, ngajak anak pergi. Maunya kemana? Maunya mancing Bi, ayo cari tempat pemancingan. Maunya kemana? Maunya ke mall, ayo saya anterin. Jangan sampai mohon maaf anak nanti nggak punya kenangan baik ke orang tua. Ada waktunya juga mohon maaf, anak nggak saya ajak, saya cuma jalan berdua dengan istri saya, ada waktunya. Saya bilang malam-malam ayo jalan berdua nyari makan. Anak-anak nggak diajak, gak usah, biarin nonton TV, kata saya, gak ada masalah. Nah masing-masing kita punya hak dan punya kewajiban. Kepala rumah tangga yang baik adalah yang bisa menunaikan hak-hak anggota keluarganya. Suami yang baik adalah suami yang bisa menggauli istrinya dengan cara-cara yang baik. Contoh misalnya, ada kadang-kadang Pak, kadang-kadang suami itu baik sama orang lain tapi kurang baik sama keluarganya sendiri. Kadang-kadang ada. Di masa Nabi itu ada yang namanya Abu Sufyan. Ada Abu Sufyan itu mertuanya Nabi. Abu Sufyan dulunya musuhin Nabi, musuhin Nabi. Abu Sufyan yang mertuanya Nabi ini punya istri namanya Hindun, punya istri namanya Hindun. Satu waktu Nabi mengadakan bai'atun nisa. Nabi membaiat sahabat-sahabat perempuan untuk beriman kepada Allah, melakukan amal ibadah dan tidak melakukan kemaksiatan. Lalu kemudian kata Nabi, aku baiat kalian agar iman kepada Allah. Kami berjanji Nabi, aku baiat kalian agar tidak menyekutukan Allah. Kami berjanji Nabi. Aku baiat kalian untuk tidak berzina. Aku berjanji Nabi. Aku baiat kalian untuk tidak mencuri. Sebagian istri itu, sebagian perempuan nggak berani ngangkat tangan, nggak berani. Hindun ini komplain sama Nabi. Nabi, inna Aba Sufyana rojulun syahih. Nabi, suami saya Abu Sufyan itu kaya tapi pelit sekali, pelit. Kalau saya nggak ngambil duitnya suami,
Saya nggak bisa mencukupi kebutuhan saya dan anak-anak saya, nggak bisa. Masya Allah, perempuan itu makhluk yang pinter nyari duit, Pak, pinter nyari duit. Bapak nyimpen di mana aja ketemu itu ya, ketemu ya. Itu perempuan ngambil duitnya suami nggak izin, mohon maaf, itu dari zaman Nabi udah ada, dan pelakunya istri orang kaya. Abu Sufyan itu kaya, konglomerat, tapi kalau ngasih nafkah sama istri, ngasih nafkahnya nggak pantas. Maka Hindun protes sama Nabi, Nabi, kalau saya nggak ngambil uang suami, dari mana saya bisa mencukupi kebutuhan saya? Maka kata Nabi, memang pelit Nabi. Maka kata Nabi, khudhi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf. Kamu boleh ngambil sesuai kecukupanmu dengan cara-cara yang pantas. Jadi mohon maaf, kalau duitnya bapak sering hilang misalnya, mohon maaf, itu berarti bapak Abu Sufyan, itu saja tuh ya. Saya itu alhamdulillah, misalnya apa namanya, baju ketinggalan apa, masih ada duit, ada amplop atau ada apa, istri itu selalu mengembalikan. Saya bilang, kok kamu nggak ambil? Alhamdulillah, udah cukup, mau ngapain ngambil, nambah dosa katanya. Jadi sederhananya, orang itu kalau kita cukupi, dia nggak ngambil. Kenapa? Orang dia minta juga dibagi kok, dikasih. Kalau saya sederhana, kebutuhannya apa, kecukupannya berapa, kira-kira pantas apa enggak, ya saya kasih. Kalau berlebihan, ya enggak saya kasih, gitu saja. Jadi orang yang baik itu orang yang baik kepada dirinya sendiri, baik kepada orang lain, baik kepada keluarganya, baik kepada anaknya, kepada istrinya, kepada mertuanya, kepada kerabatnya, familinya, tetangganya, semuanya. Bahkan mohon maaf, orang yang baik terhadap binatang-binatang peliharaannya. Tuh. Nabi bilang, dakhalatim ra'atun naro fi hirratin. Kata Nabi, ada perempuan masuk neraka cuman gara-gara kucing. Sahabat nanya, kenapa Nabi? Perempuan masuk neraka gara-gara kucing, kata Nabi. Dia nahan kucing di dalam rumahnya, nggak dikasih makan, sampai kemudian mati. Kalau dia nggak mau kasih makan, lepas. Bapak kalau punya hewan peliharaan, bapak kalau memelihara binatang, tolong dikasih apa namanya makan dengan cara-cara yang baik. Kalau sampai binatang itu mati, misalnya mohon maaf karena kelaparan nggak dikasih makan sama bapak, bapak bertanggung jawab. Ikan di kali, di sungai, di rawa, danau, laut, saya nggak tanggung jawab ngasih makan, tidak. Tapi saya punya akuarium, saya punya kolam, saya punya empang, saya punya tambak, saya wajib ngasih makan. Kalau sampai nggak saya kasih makan, mohon maaf, dihisab, nanti di akhirat dihisab. Makanya kata Nabi, sampai tahap kebaikannya itu Nabi bilang, wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha. Kalau kalian menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Masya Allah, Nabi, kata Nabi itu, tajamkan pisau, asah pisau. Kalau menyembelih hewan, jangan menyembelih di depan hewan orang lain. Saya itu pernah ngelihat, Pak, Masya Allah, nggak tega, lihatnya itu nggak tega. Ada satu masjid, saya mengajar, Pak, memang yang kurban itu banyak, yang kurban itu banyak. Saya itu kan dapat kupon, dapat jatah. Ustadz, nanti bagiannya nomor sekian ya. Itu nyembeli dari pagi sampai isya belum selesai. Saya tanya, emang berapa sapi? Alhamdulillah Ustaz, hampir 50 sapi katanya. Jadi Masya Allah, masalahnya tim jagalnya cuma satu tim. Potong, kuliti, potong, kuliti, potong. Saya bilang waktu itu, mohon maaf ini, hati-hati. Tolong dikasih spare waktu dulu, memastikan bahwa hewannya ini mati, tolong. Kenapa? Karena nanti kita nggak tahu matinya gara-gara dipotong kepalanya atau matinya gara-gara dikulitin, itu kita nggak tahu tuh. Ya. Mohon maaf, mirip dengan
Ya yang nyembeli unggas, nyembeli ayam, nyembeli apa begitu. Kadang-kadang kan Masya Allah, potong, masukin air mendidih, potong, masukin, potong. Tolong dikasih spare waktu dulu, memastikan memang matinya gara-gara pemotongan. Sebab ketika dipotong, lalu kemudian dilempar ke air mendidih, kita nggak tahu nih, matinya gara-gara dipotong atau matinya gara-gara kepanasan dia kena air mendidih. Jadi ada spare waktu dulu. Kalau dalam bahasa fikih itu disebut sampai benar-benar hilang al-hayatul mustaqirah, sampai benar-benar kita yakin oh dia mati gara-gara penyembelihan ini. Maka Masya Allah, Nabi itu pernah memarahi orang yang kemudian apa, tidak memperlakukan binatang peliharaannya dengan baik. Nabi itu Masya Allah ya, saking baiknya Nabi kepada hewan-hewannya, kitab-kitab itu mencatat semua hewan-hewannya Nabi punya nama, namanya ada. Nabi punya onta 3, ontanya Nabi itu punya nama semua. Ada yang namanya Hadba, ada yang namanya Ghutba, ada yang namanya Asba, ada namanya semua. Sampai mohon maaf, ada satu riwayat hadis, meskipun hadisnya tidak sebegitu kuat, menyebut Nabi itu ada kucing yang suka masuk rumahnya. Kucingnya itu disebutnya Mu'izzah. Mu'izzah itu kucing yang biasa masuk di rumah Nabi. Ada satu riwayatnya lemah ini, pernah satu waktu Sayyidah Aisyah itu meletakkan gamisnya Nabi di lantai, karena belum sempat dilipat. Tiba-tiba ditidurin sama kucing. Kalau kita kan gampang Pak, usir aja kucingnya, nggak mau usir tendang kan gitu. Kalau Nabi, kucingnya lagi enak tidur, kata Nabi, Aisyah kamu lalai, kenapa bajunya kok taruh bawah, mau saya pakai itu. Oh gimana Nabi, udah biarin, ambilin gunting. Maka kebetulan kucing itu tidur di bagian tangannya Nabi, oleh Nabi lengan bajunya digunting, karena nggak mungkin dong guntingnya yang kanan doang, akhirnya kanan kiri dipotong. Sahabat nanya, Nabi kok tumben ini bajunya kok lengannya pendek? Iya, tadi saya mau berangkat ada kucing tidur di baju saya nggak enak kok kelihatannya pules sekali, saya potong saja. Ya, ini saking abahnya, saking Nabi itu adalah orang yang baik di hadapan siapapun, berbuat baik kepada apapun siapapun. Kalau ada hal-hal yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhal. Kalau tidak ada, sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhib. Yasir alaina kulla asir fataysirul asiri alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tabsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina talamidhatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.